Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya Kak Vika dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur-unsur kubus dan balok. Yang kedua, menemukan rumus umum luas permukaan kubus dan balok. Yang ketiga, menemukan rumus umum volume kubus dan balok. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah terkait luas permukaan dan volume dari kubus dan balok. Lalu, apa sih manfaat mempelajari materi hari ini? Nah, beberapa manfaat mempelajari materi ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, kalian bisa memperkirakan banyaknya keramik yang diperlukan untuk lantai rumah. Lalu, kalian bisa memperkirakan banyaknya pasir yang dapat diangkut oleh sebuah truk. Lalu, kalian juga bisa memperkirakan banyaknya cat untuk mengecat dinding rumah, atau kalian juga bisa memperkirakan banyaknya air untuk mengisi bak mandi. Kita masuk ke materi, coba kalian ingat-ingat pembelajaran di sekolah dasar dahulu. Perhatikan beberapa bangun yang tampak pada layar. Yang pertama ada Rubik, lalu yang kedua ada kon es krim, gambar ketiga yaitu almari, gambar keempat yaitu akuarium, gambar kelima yaitu bola, gambar keenam yaitu tenda, gambar ketujuh yaitu dadu, dan gambar yang terakhir yaitu piramida. Nah, dari bangun-bangun yang tampak pada layar, apakah kalian bisa menyebutkan mana yang termasuk bangun ruang sisi datar, kubus, atau balok? Yap, benar sekali. Rubik dan dadu merupakan bangun ruang sisi datar yang berbentuk kubus, sedangkan almari dan akuarium merupakan bangun ruang sisi datar yang berbentuk balok. Sekarang kita akan mengidentifikasi unsur-unsur dari kubus dan balok. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari di sekolah dasar, kubus dan balok memiliki 6 unsur, antara lain yang pertama ada sisi. Nah, sisi ini merupakan sekat yang membatasi antara bagian dalam dan bagian luar dari suatu bangun ruang. Lalu ada rusuk. Rusuk ini merupakan perpotongan antara dua bidang sisi. Yang ketiga ada titik sudut. Titik sudut ini merupakan titik perpotongan antara 3 buah rusuk. Lalu ada diagonal bidang. Diagonal bidang merupakan garis yang menghubungkan dua titik yang saling berhadapan pada satu bidang. Lalu ada diagonal ruang. Diagonal ruang merupakan garis yang menghubungkan dua titik dalam suatu bangun ruang. Jadi, apabila diagonal bidang itu ada di sisinya atau bidangnya, kalau diagonal ruang itu ada di ruangnya. Dan yang terakhir adalah bidang diagonal. Nah, bidang diagonal ini yang berwarna kuning. Ini merupakan bidang yang dibatasi oleh dua diagonal bidang atau sisi dan dua rusuk pada bangun ruang. Lalu, apakah sekarang kalian bisa menyebutkan berapa banyak rusuk pada kubus? Yap, benar sekali. Kubus itu memiliki 12 buah rusuk, yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD, dan seterusnya. Lalu, bagaimana ukuran panjang rusuk-rusuk pada kubus? Nah, ukuran panjang rusuk-rusuk pada kubus itu sama panjang. Lalu, jika panjang rusuk kubus adalah R, panjang kerangka kubus, karena kubus memiliki 12 buah rusuk, maka panjang kerangka kubus adalah 12 kali R atau 12R. Lalu, berapa banyak sisi pada kubus? Nah, kubus itu memiliki 6 buah sisi, misalnya yaitu ABFE, ABCDA, BCGF, dan lainnya. Lalu, berbentuk apakah sisi kubus? Berbentuk persegi. Bagaimana ukuran sisi-sisi kubus?
ukurannya sama besar. Lalu berapa banyak titik sudut pada kubus? Ada 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Lalu selanjutnya hampir sama seperti kubus, balok juga memiliki 12 buah rusuk. Lalu bagaimana ukuran panjang rusuk-rusuk balok yang sejajar? Jadi, rusuk-rusuk balok yang sejajar itu panjangnya sama. Lalu jika panjang rusuk balok adalah P, lebarnya adalah L, dan tingginya adalah T, maka panjang kerangka balok adalah 4P ditambah 4L ditambah 4T. Berapakah banyak sisi pada balok? Sama seperti kubus, balok memiliki 6 buah sisi. Berbentuk apakah sisi balok? Sisi balok akan berbentuk persegi apabila kedua sisinya misal panjang dan lebarnya sama, atau lebar dan tingginya sama. Tapi akan berbentuk persegi panjang apabila semua ukuran rusuknya berbeda. Bagaimana ukuran sisi-sisi balok? Ukuran sisi-sisi balok sama besar. Lalu banyak titik sudut balok sama seperti kubus, yaitu ada 8 titik sudut. Nah, dari unsur serta sifat kubus dan balok yang sudah kita bahas, sekarang kalian bisa menyimpulkan pengertian dari kubus dan balok. Jadi, kubus adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen atau sama besar. Sedangkan balok adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 sisi berbentuk persegi panjang atau persegi dengan 2 sisi yang berhadapan kongruen atau sama besar. Sekarang kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu luas permukaan kubus dan balok. Coba kalian perhatikan ilustrasi pada layar. Miftah memiliki beberapa kardus dengan tinggi yang sama yang akan ia gunakan untuk mengemas suatu barang. Kardus tersebut berbentuk kubus dengan panjang rusuk 30 cm. Kardus yang lain berbentuk balok dengan ukuran panjang 45 cm dan lebar 15 cm. Agar terlihat lebih cantik, ia akan melapisi kardus tersebut dengan kertas kado. Kardus manakah yang sebaiknya dipilih Miftah agar kertas kado yang dibutuhkan lebih sedikit? Dari ilustrasi sebelumnya, kita dapat menuliskan informasi apa saja yang dapat kita peroleh. Yang pertama, kita tahu bahwa kardus memiliki tinggi yang sama. Lalu, kardus satu itu berbentuk kubus dengan ukuran rusuk 30 cm. Sedangkan kardus 2 berbentuk balok dengan panjang 45 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 30 cm. Nah, tinggi ini kita dapatkan karena kardus memiliki tinggi yang sama. Nah, yang ditanyakan dari soal tadi itu adalah kardus yang harus dipilih Miftah agar kertas yang dibutuhkan itu lebih sedikit. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan itu, kalian harus mengetahui luas permukaan kubus dan balok. Sekarang, tahukah kalian rumus untuk menghitung luas permukaan kubus dan balok? Nah, jadi apa sih luas permukaan suatu bangun datar? Nah, luas permukaan merupakan luas semua sisi yang membatasi suatu bangun ruang, atau bisa kita sebut luas jaring-jaring dari bangun ruang tersebut. Jadi, untuk mengetahui rumus luas permukaan kubus, kita akan menghitung luas jaring-jaringnya. Masih ingatkah kalian dengan yang dimaksud jaring-jaring kubus? Jika kubus dipotong berdasarkan rusuknya, lalu masing-masing sisinya direntangkan, maka akan menghasilkan suatu bangun datar yang disebut sebagai jaring-jaring kubus. Selanjutnya, bagaimana menghitung luas permukaannya? Nah, tadi kita ketahui bahwa kubus ini memiliki 6 buah sisi yang sama besar atau kongruen. Dan sisi tersebut berbentuk persegi.
Sehingga kita ingat luas persegi yaitu sisi kali sisi, di mana sisi pada kubus itu adalah R, maka bisa kita tuliskan R kali R. Nah, karena kubus memiliki 6 sisi yang sama, maka luas permukaan kubus dapat kita rumuskan 6 kali luas persegi, atau 6 kali R kali R, atau 6R kuadrat. Lalu untuk mencari rumus luas permukaan balok, caranya sama seperti mencari luas permukaan kubus, yaitu menghitung luas jaring-jaringnya. Seperti yang kalian ketahui, balok memiliki 3 pasang sisi yang sama besar, yaitu luas alas sama dengan luas tutup, yaitu panjang kali lebar. Lalu luas sisi depan sama dengan luas sisi belakang, yaitu panjang kali tinggi. Dan luas sisi kiri sama dengan luas sisi kanan, yaitu lebar kali tinggi. Sehingga luas permukaan balok dapat kita rumuskan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas sisi depan ditambah luas sisi belakang ditambah luas sisi kiri ditambah luas sisi kanan. Kita tahu luas alas sama dengan luas tutup, panjang kali lebar. Luas sisi depan sama dengan luas sisi belakang, panjang kali tinggi. Dan luas sisi kiri sama dengan luas sisi kanan, yaitu lebar kali tinggi. Sehingga kita dapatkan rumus untuk mencari luas permukaan balok yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, kalian sudah menemukan dan mengetahui rumus untuk menghitung luas permukaan kubus dan balok. Sekarang gunakanlah rumus tersebut untuk membantu Miftah menentukan kardus mana yang harus ia pilih. Mari kita hitung bersama-sama. Jadi, kita tahu luas permukaan kubus adalah 6 kali R kuadrat. Tadi nilai R adalah 30, maka didapat 6 kali 900. Yaitu 5.400 cm persegi. Lalu untuk kardus yang berbentuk balok, kita tahu luas permukaannya yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kita masukkan panjangnya yaitu 45, lebarnya yaitu 15 dan tingginya yaitu 30. Sehingga diperolehlah luas kardus yang berbentuk balok itu 4.950 cm persegi. Nah, dari 2 luas ini dapat kita simpulkan kardus yang sebaiknya dipilih Miftah agar kertas kado yang dibutuhkan lebih sedikit yaitu kardus yang berbentuk balok, karena luas permukaan balok lebih kecil daripada luas permukaan kubus. Good job, kalian sudah bisa menghitung luas permukaan kubus dan balok. Sekarang kita akan coba menemukan rumus volume kubus dan balok. Nah, untuk menemukan volume kubus dan balok, kita akan menggunakan kubus satuan. Tahukah kamu apa itu kubus satuan? Nah, kubus satuan adalah kubus dengan ukuran rusuk 1 satuan. Kubus satuan ini akan kita gunakan untuk menentukan volume bangun kubus dan balok. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, Rubik ini tersusun dari kubus kecil yang disebut kubus satuan. Nah, banyaknya kubus satuan ini merupakan volume dari bangun ruang. Jadi, dengan kata lain, volume itu berarti isi. Contohnya seperti ini. Misal kita akan mencari volume kubus dengan rusuk 2. Nah, konsep dari volume itu kita butuh berapa buah kubus satuan yang dibutuhkan untuk mengisi kubus dengan rusuk 2 ini. Ternyata setelah dilakukan percobaan, untuk ukuran kubus yang rusuknya 2 ini dibutuhkan 8 buah kubus satuan.
Nah, 8 buah kubus itu yang ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh yang lain, kubus dengan rusuk 3. Setelah dilakukan percobaan, untuk ukuran kubus dengan rusuk 3 itu membutuhkan 27 buah kubus satuan. Nah, ini ya, ini tuh ada jumlahnya ada 27. Nah, berarti jumlah kubus satuan dapatnya dari mana sih kalau dihitung secara matematis? Nah, 8 kubus satuan ini didapat dari 2 yang ini dikalikan 2 yang ini, lalu dikalikan dengan 2 yang ini. Hasilnya sama, yaitu 8 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 yaitu 8. Lalu 27 juga sama. 27 dihasilkan dari 3 yang ini dikalikan 3 yang ini dikalikan 3 yang ini. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa untuk semua kubus volumenya itu adalah pangkat 3 dari ukuran rusuknya. Atau dapat kita tuliskan R kali R kali R atau R pangkat 3. Lalu sekarang bagaimana dengan volume balok? Nah, sama seperti menemukan volume kubus, kalau kita mau menentukan volume suatu balok, kita cek dulu berapa buah kubus satuan yang bisa mengisi balok ini. Misalnya nih, ada balok dengan ukuran panjang 4, lalu lebar 2, dan tinggi 1. Nah, ternyata setelah dilakukan percobaan, kita membutuhkan 8 buah kubus satuan untuk mengisi balok ini. Sedangkan balok dengan ukuran panjang 4, lebar 2, dan tinggi 2, ternyata kita membutuhkan 16 kubus satuan. Nah, 8 dan 16 ini dapatnya dari mana? Nah, ternyata dapatnya itu dari panjangnya yaitu 4 dikali lebarnya yaitu 2, lalu dikali tingginya yaitu 1, sama seperti 16 juga. 16 didapat dari 4 dikali 2 dikali 2. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa untuk semua balok volumenya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi atau P kali L kali T. Nah, jadi konsep volume itu seperti itu ya. Apakah sudah jelas? Nah, agar kalian lebih paham lagi, mari kita lanjutkan ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal tentang volume balok. Sebuah akuarium berbentuk balok dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 80 cm, berisi air setinggi 15 cm. Sebuah keran dengan debit 20 liter per menit dibuka untuk memenuhi akuarium. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengisi akuarium tersebut? Pertama-tama kita tulis informasi apa saja yang kita peroleh dari soal. Yang pertama kita ketahui bahwa akuarium itu berbentuk balok. Lalu panjang akuarium yaitu 150 cm, lebarnya 40 cm, dan tingginya 80 cm. Akuarium tersebut berisi air setinggi 80 cm. Sedangkan debit keran yaitu 20 liter per menit. Lalu yang ditanyakan adalah berapa waktu yang kita perlukan untuk memenuhi akuarium tersebut. Nah, dari informasi yang kita peroleh, kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Tadi di soal diketahui bahwa akuarium itu memiliki panjang 150 cm, lebar 40 cm. Dan berisi air setinggi 10 cm. Nah, jadi yang pertama kita hitung dulu volume akuarium keseluruhan. Volume akuarium yaitu panjang kali lebar kali tinggi karena berbentuk balok. Tadi lebarnya 150,
Panjangnya 150, lebarnya 40, dan tingginya 80. Kita dapatkan hasilnya yaitu 480.000 cm3 atau 480 liter. 480 liter ini volume keseluruhan dari akuarium. Nah, tetapi akuarium ini awal-awalnya atau awal mulanya berisi air, maka kita harus menghitung volume air mula-mula, yaitu sama bentuknya yaitu balok, panjang kali lebar kali tinggi, namun tingginya kita ketahui yaitu 10 cm. Kita dapatkan volume air mula-mula yaitu 60 liter. Nah, maka volume air tambahan yaitu volume total akuarium dikurangi volume air mula-mula. 480 dikurangi 60, kita dapat 420 liter. Nah, untuk mengetahui waktu yang kita perlukan, maka volume itu dibagi dengan debitnya. Tadi volumenya yaitu 420, sedangkan debit keran yaitu 20, sehingga kita dapatkan waktu untuk memenuhi akuarium yaitu 21 menit. Jadi, waktu yang diperlukan untuk memenuhi akuarium adalah 21 menit. Nah, kalian sudah berhasil menemukan rumus luas permukaan dan volume dari bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Nah, sebelum video ini kakak akhiri, mari kita simpulkan apa saja yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu luas permukaan kubus dapat kita cari dengan rumus 6R². Yang kedua, untuk volume kubus dapat kita cari dengan rumus R⁻3. Lalu untuk luas permukaan balok dapat kita cari dengan rumus 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Sedangkan volume balok dapat kita cari dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sekian video pembelajaran mengenai materi bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Selanjutnya, supaya kalian lebih paham lagi, kakak akan memberikan latihan soal melalui WhatsApp group. Kakak akhiri video pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan.